Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Herul Umar. Kali ini kita akan membahas materi mengenai penulisan tanda baca dan unsur serapan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rafika SSM selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut, di sini kita bakal membahas seperti apa sih itu tanda baca, kapan sih tanda baca itu digunakan, dan apa saja sih unsur serapan. Selanjutnya, bahasa adalah salah satu alat komunikasi antar sesama manusia yang pada hakikatnya juga merupakan suatu hal yang sangat khas bagi manusia. Bahasa juga digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan maksud dan tujuan suatu individu pada individu lain. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa resmi yang digunakan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi dan mempunyai kedudukan penting sebagai bahasa nasional. Terdapat 4 komponen berbahasa yang tercakup dalam bahasa Indonesia, yaitu pertama, keterampilan menyimak, yang kedua, keterampilan berbicara, ketiga, keterampilan membaca, dan keempat, keterampilan menulis. Ada 2 pokok pembahasan penting yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai tanda baca, dan yang kedua itu mengenai unsur serapan. Yang pertama, hakikat. Terdiri atas hakikat tanda baca dan hakikat unsur serapan. Yang kedua, ragam. Terdiri atas ragam tanda baca dan ragam unsur serapan. Dan yang ketiga, itu aturan pemakaian mengenai aturan tanda baca dan aturan unsur serapan. Selanjutnya kita masuk pada bagian pertama, yakni tanda baca. Tanda baca adalah suatu simbol yang memiliki arti tertentu yang digunakan di dalam komunikasi tidak langsung, yaitu tulisan. Menurut Kerr, Purnamasari et al. 2019, tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis, agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti yang kita maksudkan. Dalam bahasa tulis, tanda baca sangat berguna untuk membantu pemahaman bagi pembacanya, agar sesuai dengan maksud pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Dalam perannya dikatakan oleh Sugiarto pada tahun 2013 bahwa peran tanda baca adalah sangat penting. Keberadaan tanda baca dalam sebuah tulisan akan sangat membantu pembaca memahami sebuah tulisan. Jadi, ketika suatu bentuk tulisan tidak diberi keterangan tanda baca, akan mempersulit pembaca memahami makna dari suatu tulisan. Begitupun sebaliknya. Terkait peran atau fungsi tanda baca, Sahabat pada tahun 2021 menjelaskan bahwa fungsi tanda baca ialah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Secara umum, fungsi tanda baca itu untuk menjaga keefektifan komunikasi. Setiap tanda baca dapat mengartikan sebuah kalimat tersebut apakah berbentuk kalimat tanya, kalimat perintah, ataupun kalimat deklaratif. Pemberian tanda baca yang salah dapat membuat arti kalimat itu berbeda dengan konsep makna dalam suatu kalimat. Ternyata ragam tanda baca itu banyak loh, yakni tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyimpang. Berdasarkan keseluruhan ragam tanda baca yang telah terpapar di atas, berikut ialah aturan-aturan pemakaian tanda-tanda baca tersebut menurut Ariati tahun 2019. Antara lain, tanda titik digunakan di akhir kalimat pernyataan, di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar, untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Dalam daftar pustaka, di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah.
Selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan sebelum kata penghubung dalam kalimat majemuk untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya, di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, sebelum atau sesudah kata seru yang dipakai, seperti sapaan, untuk memisahkan petikan langsung, dan untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Selanjutnya, di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir, di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya, untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Dan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Serta di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari baca atau salah pengertian. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Pada akhir perincian yang berupa klausa, dan untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Selanjutnya, tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Ketiga, dalam naskah drama, sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang keempat, di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka untuk memisahkan petikan langsung. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris, untuk menyambung unsur kata ulang, untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu persatu. Untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing, dan untuk merangkai se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital seperti se-Indonesia, se-Jawa Barat, ke dengan angka seperti peringkat ketiga, angka dengan akhiran an seperti tahun 1970-an, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital seperti hari H, sinar X, ber-KTP, di-SK-kan. Kata dengan kata ganti Tuhan, seperti ciptaannya atau atas rahmatmu. Selanjutnya, huruf dan angka, seperti D3, S1, S2, dan kata ganti akhiranku, akhiranmu, dan akhirannya dengan singkatan yang berupa huruf kapital, seperti KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku, sebelum kata penghubung dalam kalimat majemuk, serta untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Selanjutnya, tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya, di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya.
Selanjutnya ada tanda seru yang digunakan untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Digunakan dalam kalimat perintah untuk menunjukkan perasaan atau penegasan. Tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan, dan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain dan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Dan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang kedua, untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Yang ketiga, untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Dan yang keempat, untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain, dan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Selanjutnya ada tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Yang kedua, sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Yang ketiga, untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Selanjutnya, tanda apostrof atau simpangan digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Selanjutnya kita beranjak ke bagian kedua. Bagian kedua ini unsur serapan. Hakikat unsur serapan. Kosakata merupakan segala hal tentang pembendaharaan kata yang ada pada sebuah bahasa yang terdiri dari kosakata asli dan serapan. Kemudian, dalam konteks unsur serapan, kosakata yang digunakan dalam komunikasi langsung maupun tidak langsung seringkali merupakan unsur serapan dari bahasa lain yang kemudian akan disesuaikan berdasarkan aturan sistem bahasa yang ada. Ragam unsur serapan terdiri atas 2. Yang pertama ada inferensi, yang kedua ada integrasi. Inferensi yakni ragam pertama dari kondisi terciptanya sebuah unsur serapan, kata atau bahasa yang terjadi karena kekeliruan yang disebabkan kecenderungan membiasakan pengucapan atau penulisan suatu bahasa terhadap bahasa lain, baik itu bunyi, tata bahasa, maupun kosakata. Ada 3 dimensi penyebab terjadinya kondisi unsur serapan melalui cara inferensi tersebut, yakni 1. Tingkah laku berbahasa dari individu-individu di tengah masyarakat. Yang kedua, sistem berbahasa dari kedua bahasa atau lebih yang berbaur. Dan
Tiga, proses pembelajaran bahasa itu sendiri. Sedangkan integrasi, yakni ragam pertama dari kondisi terciptanya sebuah unsur serapan, kata atau bahasa yang terjadi karena bunyi, tata bahasa, maupun kosakata dari sebuah bahasa lain sudah menjadi bagian dari sebuah bahasa dan tidak lagi dianggap sebagai unsur yang belum terintegrasi, sehingga penggunaannya tidak berubah dari bentuk aslinya, yang kemudian nantinya akan ada kondisi pengintegrasian yang bersifat penyesuaian ke dalam kondisi bahasa resmi. Selanjutnya, aturan pakai unsur serapan. Yang pertama, terdapat padanan kata. Poin pertama, seperti secara langsung. Contohnya, bonded zone menjadi kawasan berikat, medical practitioner menjadi dokter, merger menjadi gabung usaha, psychologist menjadi ahli psikologi, skyscraper menjadi pencakar langit, extraordinary menjadi luar biasa. Poin kedua, adanya istilah baru sebagai pengganti atau penerjemahan konsep. Contohnya, catering menjadi penyajian, factoring menjadi penguraian, invention menjadi penemuan. Kedua, tidak terdapat padanan kata yang tepat. Hal ini terjadi karena tidak terdapat padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Contohnya, design menjadi design, science menjadi science, system menjadi system. Dan yang ketiga, pergantian kata menghilangkan makna. Hal ini terjadi karena apabila terjadi pergantian kata dengan unsur bahasa Indonesia, akan menghilangkan makna yang dimiliki kata tersebut, yang biasa terjadi pada istilah-istilah khusus pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemerintahan atau adaptasi. Contohnya, clay colloid menjadi colloid lempung, clear gasoline menjadi bensin murni, competition menjadi kompetisi, dan transportation menjadi transportasi. Baiklah, sekian dari materi yang saya bawakan. Saya harap dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.